Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, perkenalkan nama saya Sahranti Pallawa dengan NIM C0112413117. Saya dari kelompok 15 praktikum histologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu aliran darah menuju glomerulus. Nah, yang pertama itu arteri renalis, yaitu arteri utama yang membawa darah ke ginjal. Terus yang kedua itu arteri segmentalis, yaitu cabang-cabang arteri renalis yang setelah memasuki hilus ginjal. Nah, yang ketiga itu arteri interlobularis, yaitu arteri yang berjalan di antara piramid ginjal atau di dalam kolumna renalis. Nah, selanjutnya itu ada arteri arcuata, yaitu arteri yang melengkung di batas antara korteks dan medula ginjal. Terus itu yang selanjutnya itu arteri interlobularis, yaitu arteri yang bercabang tegak lurus dari arteri arcuata dan berjalan di dalam korteks ginjal. Terus itu arteri aferen, yaitu cabang dari arteri interlobularis yang membawa darah menuju glomerulus pada kutub vaskular corpuscle renalis. Terus itu proses sawar dari filtrasi terjadi di dalam glomerulus dan melibatkan 3 lapisan, yaitu yang pertama endotel kapiler berfenestrasi. Nah, lapisan endotel kapiler glomerulus yang memiliki banyak pori-pori yang memungkinkan lewatnya sebagian besar komponen plasma darah, kecuali sel darah dan protein besar. Terus itu membrana basalis glomerulus atau biasa disingkat dengan MBG. Nah, lapisan matriks ekstraseluler di antara endotel kapiler dan podosit. Terus itu ada celah filtrasi pedikel sel podosit. Nah, lapisan terluar yang terdiri dari pedikel sel pendosit yang saling menjalin. Di antara pedikel terdapat celah filtrasi yang ditutupi oleh diafragma filtrasi. Nah, di sini yang memiliki pori-pori kecil untuk membatasi lewatnya molekul berdasarkan ukuran dan muatan. Selanjutnya itu pembentukan urin dan alirannya. Nah, ruang urin pada kapsula Bowman, filtrat plasma darah terkumpul di ruang antara glomerulus dan kapsula Bowman. Terus tubulus contortus proximal. Yang pertama epitel, di sini ada selapis kuboid dengan brush border atau mikrofili yang padat untuk meningkatkan luas permukaan reabsorpsi. Nah, terus ada tubulus lurus proximal. Ini merupakan kelanjutan dari TKP atau tubulus contortus proximal. Nah, terus ada epitel selapis kuboid dengan brush border namun tidak serapat TKP. Nah, terus ada ansa Henle cabang descendant tipis. Nah, pertama itu ada epitel selapis gepeng sederhana, yaitu permeabel terhadap air. Terus ada ansa Henle cabang ascendens tipis, epitel selapis gepeng sederhana, permeabel terhadap ion-ion terutama NaCl. Terus ada tubulus lurus distal.
Nah, epitel selapis kuboid lebih pendek dan tanpa brush border yang jelas dibanding tubulus proksimal. Terus ada makula densa, kelompok sel khusus pada bagian akhir tubulus lurus distal yang berdekatan dengan arteriole afferent glomerulus. Terus fungsinya itu mendeteksi konsentrasi NaCl dalam cairan tubulus. Terus ada tubulus contortus distal, epitel selapis kuboid tanpa brush border, berperan dalam reabsorpsi natrium dan air yang diatur oleh hormon aldosteron dan ADH serta sekresi ion kalium dan hidrogen. Terus ada tubulus collectivus. Yang pertama itu epitel terdiri dari sel prinsipal terlibat dalam reabsorpsi natrium dan air yang diatur oleh aldosteron dan ADH, dan ada sel interkalasi yang yaitu berperan dalam sekresi asam atau basa. Terus ada ductus collectivus colligentes. Ini itu merupakan gabungan dari beberapa tubulus collectivus. Terus ada epitel yang mirip dengan tubulus collectivus, namun selnya itu menjadi lebih kolumnar saat ductus semakin besar. Terus ada calyx minor, yaitu struktur berbentuk cangkir yang mengumpulkan urin dari papilla renalis atau ujung piramid ginjal. Terus ada calyx mayor, yaitu struktur yang terbentuk dari penggabungan beberapa calyx minor. Terus ada pelvis renalis, yaitu struktur yang berbentuk corong yang terbentuk dari penggabungan beberapa calyx mayor. Nah, urin mengalir dari pelvis renalis menuju ureter. Terus ureter itu tabung yang membawa urin dari pelvis renalis ke vesika urinaria atau kandung kemih. Terus ada epitel 2/3 proksimal, yaitu epitel transisional. Terus ada epitel 1/3 distal, epitel transisional. Nah, vesika urinaria atau kandung kemih. Sini tuh ada organ berongga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sementara. Terus ada epitel transisional, itu yang memiliki kemampuan untuk meregang saat kandung kemih terisi. Terus ada uretra pars prostatica, itu bagian uretra yang melewati kelenjar prostat pada pria. Terus ada epitel transisional atau oretolium. Nah, terus itu ada uretra pars poniosa atau uretra penilis pada pria. Bagian uretra yang terpanjang dan berjalan di dalam korpus poniosum penis. Terus ada epitel proksimal, yaitu epitel berlapis kolumnar atau pseudostrafiat kolumnar. Nah, terus ada epitel distal, yaitu epitel berlapis gepeng. Selanjutnya itu tempat produksi sperma, tubulus seminiferus. Nah, pertama itu epitel germinal kompleks yang terdiri dari dua jenis sel utama, yaitu yang pertama sel germinal, yaitu sel-sel dengan berbagai tingkat perkembangan yang akan menjadi sperma atau spermatogonia, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid. Terus yang kedua itu sel Sertoli, sel penunjang, sel-sel kolumnar yang menunjang perkembangan sel germinal, membentuk sawar darah testis. Terus itu
proses spermatogenesis dari spermiogenesis di tubulus seminiferus. Nah, spermatogenesis prosesnya itu pembentukan spermatozoa dari spermatogonia. Terbagi lagi menjadi 3 fase utama, yaitu yang pertama ada fase mitosis, yaitu spermatogonia diploid membelah secara mitosis menghasilkan lebih banyak spermatogonia. Terus fase meiosis terbagi menjadi beberapa fase, itu meiosis 1 yaitu spermatosit primer diploid mengalami meiosis 1 menghasilkan 2 spermatosit sekunder haploid dengan kromosom ganda. Terus meiosis kedua itu setiap spermatosit sekunder atau haploid mengalami meiosis 2 menghasilkan 2 spermatid haploid dengan kromosom tunggal. Terus spermagionesis, proses permatangan spermatid menjadi spermatozoa yang motil. Spermatid mengalami perubahan morfologi yang meliputi pembentukan akrosom, yaitu mengandung enzim untuk penetrasi ovum. Terus ada pembentukan flagellum, terus kondensasi kromatin inti, pelepasan sebagian besar sitoplasma. Nah, selanjutnya itu perjalanan sperma dan struktur yang dilalui. Pertama itu tubulus recti. Ini tuh tubulus pendek yang menghubungkan tubulus seminiferus yang berkelok-kelok dengan rete testis. Nah, terus ada rete testis, yaitu jaringan saluran-saluran saling berhubungan di dalam mediastinum testis. Terus ada ductus efferens, sekitar 10-20 saluran kecil yang menghubungkan rete testis dengan ductus epididymis. Nah, terus epitel selapis kolumnar dengan sel bersilia membantu menggerakkan sperma. Dan sel tidak bersilia dengan mikrofili ini tuh dia itu berperan dalam reabsorpsi cairan testis. Terus ada ductus epididymis, yaitu saluran panjang dan berkelok-kelok yang terletak di posterior testis. Sperma disimpan dan mengalami pematangan lebih lanjut di epididymis sekitar 10-14 hari. Nah, mereka itu memperoleh kemampuan untuk bergerak dan membuahi ovum. Epitel pseudostraviate kolumnar itu dengan stereocilia yang berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan untuk reabsorpsi cairan testis dan sekresi zat-zat yang mendukung pembentukan sperma. Terus ada ductus atau vas deferens, yaitu tabung otot yang membawa sperma dari epididymis ke ductus ejaculatorius. Terus ada epitel pseudostratified kolumnar dengan stereocilia. Nah, yaitu dinding ototnya itu polos yang tebal yang mengalami kontraksi peristaltik selama ejakulasi untuk mendorong sperma. Terus ada ductus ejaculatorius, yaitu saluran pendek yang terbentuk dari penyatuan ductus deferens dan ductus dari kelenjar vesicula seminalis. Terus ada kelenjar vesicula seminalis, yaitu sepanjang kelenjar berbentuk kantong yang terletak di posterior kandung kemih. Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan sekitar 70% volume semen cairan alkali yang kaya akan fruktosa, prostaglandin dan fibrinogen dan zat pembentuk viskositas. Nah, selanjutnya itu muara ductus dari vesicula seminalis
Vesicula subnalis bergabung dengan ductus deferens untuk membentuk ductus ejaculatorius yang bermuara ke dalam uretra pars prostatica. Nah, terus ada uretra pars prostatica, itu bagian uretra yang melewati kelenjar prostat. Epitel transisional, kelenjar prostatika, kelenjar tunggal yang mengelilingi uretra tepat di bawah kandung kemih. Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan sekitar 20 sampai 30% volume semen cairan encer sedikit asam yang mengandung enzim proteolitik. Selanjutnya yaitu uretra pars membranosa, yaitu bagian uretra yang pendek dan melewati diafragma urogenital. Nah, selanjutnya itu epitel berlapis kolumnar atau pseudostratified kolumnar. Kelenjar bulboretralis atau kelenjar Cowper, yaitu sepasang kelenjar kecil yang terletak di bawah kelenjar prostat dan bermuara ke dalam uretra pars spongiosa. Nah, selanjutnya fungsinya yaitu untuk menghasilkan cairan preejakulasi yang jernih, berlendir dan alkalis. Nah, cairan ini itu berfungsi untuk menetralkan sisa asam urin di uretra dan melumasi uretra untuk memudahkan lewatnya semen. Nah, terus ada uretra pars spongiosa atau uretra penilis pada pria, yaitu bagian uretra yang terpanjang dan berjalan di dalam korpus spongiosum penis dan berakhir di orifiosum uretra externum. Selanjutnya itu epitel. Yang pertama itu proksimal, yaitu epitel berlapis kolumnar atau pseudostratified kolumnar. Nah, selanjutnya itu distal, epitel berlapis gepeng dengan sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.